فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Langit semakin kelam. Bumi terasa sesak oleh aroma kezaliman yang kian menyesakkan dada. Pada masa seperti ini, ketika keadilan terasa menjadi dongeng usang yang terlupakan dan darah orang-orang tak bersalah mengalir membasahi tanah, umat manusia mencari cahaya dalam gulita. Dalam pusaran zaman yang tak menentu, beredar sebuah kabar penuh harap dan juga ketakutan bahwa tanda-tanda kemunculan sang pemimpin yang dijanjikan telah mulai terungkap satu persatu. Imam Mahdi, sosok misterius yang telah dinanti selama berabad-abad, mulai menunjukkan jejaknya melalui peristiwa demi peristiwa yang mengguncang dunia. Pertama, telah muncul perselisihan yang tidak biasa di antara bangsa-bangsa Timur Tengah. Negara-negara adidaya terlibat dalam konspirasi yang tak terhitung jumlahnya, memicu ketegangan di antara kaum muslimin sendiri. Perang saudara pecah, darah ditumpahkan oleh tangan saudara sendiri. Di Suriah, Irak, Yaman, dan Palestina, tragedi demi tragedi terjadi seolah menjadi prolog mengerikan dari kedatangan sosok agung tersebut. Kedua, gempa bumi dan bencana alam seakan menjadi bahasa langit yang mengingatkan manusia tentang janji ilahi yang telah lama tertulis. Dalam setahun terakhir, tanah retak di tempat yang tidak disangka, gelombang pasang datang tanpa peringatan, dan langit mengirimkan badai di luar logika. Alam menggeliat seolah turut menyambut sesuatu yang agung dari balik tabir. Ketiga, bendera hitam telah mulai berkibar di wilayah timur di tengah badai perpecahan dan kehancuran. Dari kawasan Khurasan yang kini menjadi bagian dari wilayah Afghanistan dan Iran, kabar tentang pergerakan spiritual dan militer terus bergema. Sementara dunia melihatnya sebagai ancaman dalam lembaran nubuat, ini adalah tanda nyata yang tak bisa disangkal. Keempat, fitnah besar menyelimuti dunia, menelan batas antara kebenaran dan kebatilan. Informasi dibanjiri oleh kebohongan. Pemimpin-pemimpin dunia semakin tamak dan angkuh. Kaum miskin tertindas dan kaum kuat mempermainkan hukum demi ambisi pribadi. Inilah zaman ketika orang baik merasa asing dan orang jahat dielu-elukan. Kelima, telah muncul sosok yang mengaku sebagai pemimpin spiritual, membawa pesan palsu dan menyesatkan banyak jiwa. Mereka mengklaim sebagai penyelamat, namun justru memecah belah umat. Ini adalah bagian dari fitnah akhir zaman, ketika dajjal-dajjal kecil mulai menampakkan wajahnya sebelum yang terbesar dari mereka muncul ke muka bumi. Keenam, tanah Hijaz yang dalam naskah-naskah kuno disebut sebagai wilayah Arab Saudi hari ini mulai memperlihatkan pertanda besar. Kematian misterius seorang pemimpin besar mengguncang stabilitas kerajaan. Rakyat berselisih dan suara-suara yang dahulu dibungkam mulai menggema di jalanan. Ketika raja dari Hijaz tiada, nubuat menyebutkan bahwa inilah awal dari kekacauan besar yang membuka pintu bagi kemunculan Imam Mahdi. Ketujuh, telah terdengar seruan dari langit dan bumi. Di berbagai belahan dunia terjadi fenomena suara aneh dari langit yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Apakah ini hanya fenomena alam ataukah isyarat dari dimensi yang lebih tinggi? Dalam catatan klasik disebutkan bahwa seruan dari langit akan menjadi tanda
bahwa waktu kedatangan Imam Mahdi sudah sangat dekat. Di tengah semua ini, manusia dibagi menjadi dua, mereka yang terjaga dan mereka yang tertidur. Bagi mereka yang terjaga, peristiwa-peristiwa ini bukan kebetulan. Ini adalah rangkaian pesan yang harus dibaca dengan hati yang jernih dan iman yang kokoh. Imam Mahdi bukan sekadar legenda, ia adalah janji yang telah ditulis dalam takdir langit dan bumi. Hari demi hari, jam demi jam, dunia melangkah semakin dekat ke titik balik sejarah. Ketika semua tanda telah lengkap, ketika manusia sudah mencapai titik terendah dalam moralitas dan keadilan, maka sang pemimpin yang tersembunyi akan muncul. Tidak dengan kemegahan, namun dengan kekuatan yang tidak bisa ditentang oleh seluruh tirani dunia. Imam Mahdi akan datang sebagai cahaya dalam malam paling gelap, menghapus kebatilan dengan pedang keadilan, dan mengembalikan kehormatan yang telah hilang dari umat. Kini, suara alam telah berbicara. Langit telah memberi tanda. Apakah kita sudah bersiap atau masih tenggelam dalam tipu daya dunia? Gelap semakin menelan cahaya, namun di sanubari orang-orang beriman, bara harapan masih menyala, kecil namun tak pernah padam. Dunia terperosok dalam kekacauan yang tak lagi mampu dibendung oleh hukum atau logika. Tetapi justru dari puing-puing peradaban yang hancur inilah kebangkitan yang sejati akan lahir. Ketika malam mencapai titik tergelapnya, saat itulah fajar terbit dengan gemilang. Kedelapan, sungai Eufrat mengering. Salah satu tanda yang disebutkan dalam banyak riwayat dan nubuat telah mulai terwujud di hadapan mata dunia. Sungai yang dulu menjadi nadi peradaban kini surut secara perlahan namun pasti memperlihatkan kekayaan yang tersembunyi di dasar sungainya. Sebuah harta karun emas dikabarkan akan muncul, memicu perang besar antar manusia demi memilikinya. Namun di balik keserakahan itu terselubung pesan. Inilah isyarat bahwa zaman Imam Mahdi telah mendekat. Kesembilan, munculnya panji-panji perlawanan dari arah Yaman. Dalam banyak riwayat disebutkan akan datang sosok dari Yaman yang membawa bendera kebenaran dan menyerukan keadilan. Kini, di tengah penderitaan rakyat Yaman akibat perang yang berkepanjangan, suara-suara kebenaran mulai bergema, meskipun tertutup oleh dentuman senjata dan derita anak-anak yang kelaparan. Mereka mungkin bukan sosok akhir, tetapi perintis jalan bagi yang dijanjikan. Kesepuluh, Mekah menjadi saksi perubahan besar. Kota suci itu yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan damai, kini tidak luput dari konflik, kontrol, dan ketegangan politik. Dalam nubuat disebutkan, Imam Mahdi tidak akan muncul, kecuali dalam kondisi ketika Mekah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Ketika para ulama dibungkam, ketika para pencari kebenaran dibatasi, maka Imam Mahdi akan datang ke Ka'bah, bersandar di Hajar Aswad, dan menyeru umat manusia untuk bangkit. Dan ketika itu terjadi, bumi akan berguncang, bukan karena gempa, tetapi karena getaran takdir. 70.000 malaikat akan turun mengelilingi beliau, dan 313 orang dari berbagai penjuru dunia, para pendukung sejati, akan mendatanginya tanpa saling mengenal sebelumnya, namun dipersatukan oleh keyakinan yang sama. Mereka akan menjadi pasukan awal Imam Mahdi, pembawa revolusi spiritual dan sosial terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun, sebelum momen agung itu datang, ujian demi ujian akan terus menghantam. Akan muncul fitnah yang membutakan hati, kezaliman yang membuat iman tergoyah, dan godaan dunia yang meruntuhkan nilai-nilai. Dunia akan seolah-olah berada di ambang kehancuran total. Tetapi, justru dalam kekacauan itulah Imam Mahdi akan muncul sebagai mercusuar kebenaran. Lalu, siapakah di antara kita yang akan mengenal beliau? Imam Mahdi tidak datang membawa popularitas,
tidak datang dengan kekuatan media atau dukungan kekuasaan dunia. Ia datang dengan akhlak, dengan ilmu, dengan keberanian, dan dengan keadilan yang sejati. Hanya mereka yang hatinya bersih dan jiwanya tulus yang akan mampu melihat beliau apa adanya. Yang lain akan mencaci, menuduh, bahkan memeranginya. Inilah waktu untuk memilih. Apakah kita akan menjadi bagian dari mereka yang bersiap membersihkan diri dari dosa, memperdalam ilmu dan iman, serta memperkuat ukhuwah? Ataukah kita akan tetap tenggelam dalam aliran dunia yang memperbudak hati, terperangkap dalam kejumudan dan kebodohan? Tanda-tanda telah terjadi. Langit telah berbicara. Alam telah bergemuruh. Manusia tinggal menunggu waktu. Ketika Imam Mahdi muncul, dunia tidak akan pernah sama lagi. Keadilan akan ditegakkan dan kebatilan akan dihancurkan. Hanya satu pertanyaan yang tersisa. Ketika saat itu tiba, di pihak manakah kita akan berdiri? Langkah-langkah waktu terus bergerak, detik demi detik, membawa kita lebih dekat kepada hari yang telah dijanjikan. Sementara dunia teralihkan oleh hiruk-pikuk yang tak berkesudahan, konflik politik, krisis ekonomi. Perpecahan sosial, ada narasi agung yang sedang berjalan senyap di balik layar realita. Rencana ilahi untuk membangkitkan kembali keadilan melalui kedatangan Imam Mahdi. Ke-11, dunia Islam tanpa pemimpin sejati. Para pemimpin negeri-negeri Muslim hari ini tidak lagi menjadi pelindung umat, melainkan sibuk mengukuhkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Mereka tidak lagi menjadi simbol keadilan, tetapi bagian dari sistem yang menciptakan penindasan. Dalam banyak hadits disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika umat tidak memiliki khalifah sejati, ketika bumi dipenuhi penguasa zalim yang menjual agama demi kekuasaan. Kedua belas, penyebaran ilmu secara luas. Di era digital ini, ilmu pengetahuan dan informasi menyebar lebih cepat daripada cahaya. Siapapun bisa mengakses kitab-kitab kuno, tafsir, dan hadits hanya dengan satu sentuhan layar. Namun, bersamaan dengan itu, muncul pula gelombang kebodohan yang mengaburkan kebenaran. Ilmu bukan lagi menjadi cahaya, tetapi alat perdebatan dan fitnah. Inilah zaman di mana yang hak dianggap batil, dan yang batil dihormati sebagai kebenaran. Dalam kondisi seperti ini, kemunculan seorang pemimpin yang benar-benar paham agama dan membimbing dengan cahaya wahyu adalah kebutuhan mutlak. Ke-13, meningkatnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dunia hari ini sedang berada di puncak ketimpangan ekonomi. Segelintir orang menguasai kekayaan dunia, sementara miliaran lainnya berjuang hanya untuk bertahan hidup. Imam Mahdi akan datang sebagai pemimpin yang menghapus sistem ketidakadilan ini. Ia akan membagi kekayaan dengan merata, memimpin dengan hati, dan menegakkan ekonomi yang berbasis nilai-nilai keadilan sejati. Ke-14, munculnya teknologi yang mampu merusak tatanan moral manusia. Kecanggihan teknologi yang seharusnya memudahkan kehidupan justru membawa manusia pada kehancuran spiritual. Media sosial mengubah nilai-nilai, pornografi, dan kekerasan menjadi konsumsi harian, dan hubungan manusia kehilangan makna suci. Dunia telah menjadi tempat di mana hawa nafsu menjadi Tuhan. Dalam dunia seperti ini, hanya pemimpin yang terjaga dari segala bentuk kesesatan yang bisa membawa manusia kembali ke jalan yang lurus. Ke-50, hilangnya keberkahan waktu dan rezeki. Meski dunia terlihat lebih maju, manusia justru merasa lebih kekurangan. Hari terasa singkat, waktu terasa sempit, dan rezeki yang diperoleh tidak membawa ketenangan. Ini adalah pertanda zaman telah jauh dari ridha ilahi. Imam Mahdi akan membawa keberkahan yang hilang itu kembali dengan cara menghidupkan kembali hukum-hukum Tuhan di muka bumi.
saat semua tanda itu telah nyata, ketika langit dan bumi telah memberikan isyaratnya, maka keluarlah sosok yang selama ini tersembunyi. Bukan dari istana atau menara kekuasaan, tetapi dari tengah umat yang terluka. Ia akan muncul di antara orang-orang biasa, namun membawa misi luar biasa. Namanya akan menggema, bukan karena propaganda, tetapi karena kekuatan kebenaran yang menyertainya. Dan hari itu akan datang ketika Imam Mahdi berdiri di depan Ka'bah, didatangi oleh orang-orang pilihan dari berbagai negeri. Mereka bersumpah setia padanya, dan dari titik itulah dunia akan berubah untuk selamanya. Perang besar akan terjadi. Konspirasi global akan memuncak. Dajjal, musuh terkejam umat manusia, akan keluar dari persembunyiannya. Tapi Imam Mahdi tidak akan sendiri. Ia akan dipersatukan dengan seorang nabi besar yang akan turun dari langit, Nabi Isa, putra Maryam. Bersama, mereka akan memimpin perang terakhir antara cahaya dan kegelapan. Mereka akan membersihkan bumi dari kezaliman, menegakkan hukum Tuhan, dan mengantarkan manusia kepada masa keemasan terakhir dalam sejarah umat manusia. Tidak akan ada lagi kelaparan, tidak akan ada lagi ketakutan. Kedamaian dan keadilan akan turun seperti hujan dari langit yang diberkahi. Kini, saatnya bertanya pada diri sendiri, apakah kita telah siap? Apakah kita sudah membersihkan hati dari cinta dunia? Apakah kita sudah meninggalkan kebiasaan yang melalaikan? Ataukah kita masih menjadi bagian dari mereka yang buta terhadap tanda-tanda ini? Karena Imam Mahdi tidak datang untuk memulai dongeng. Ia datang untuk mengakhiri zaman kegelapan. Tirai zaman akhir kian menipis. Suara-suara yang dulu hanya terdengar dalam kitab dan mimpi para ulama, kini mulai menggema nyata di seluruh penjuru dunia. Dunia berdetak dalam irama ketegangan yang nyaris pecah, dan di sanubari umat yang masih menyimpan iman, muncul rasa resah yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sebuah kegelisahan suci, firasat langit bahwa peristiwa maha dahsyat sedang menanti di ambang cakrawala sejarah. Ke-15, kekacauan moral terjadi di pusat-pusat peradaban. Kota-kota besar yang dahulu menjadi simbol kemajuan kini berubah menjadi pusat dekadensi dan keputusasaan. Di sana, anak-anak tumbuh tanpa petunjuk, keluarga hancur tanpa nilai, dan manusia kehilangan arah dalam lautan gaya hidup yang penuh tipu daya. Dalam hadits disebutkan bahwa salah satu tanda besar sebelum kemunculan Imam Mahdi adalah hilangnya rasa malu dan berkembangnya kemaksiatan secara terbuka tanpa sedikit pun rasa takut kepada Tuhan. Ke-16, suara-suara aneh dari langit dan bumi mengguncang nalar manusia. Fenomena ini bukan lagi fiksi atau mitos. Dalam beberapa tahun terakhir, penduduk bumi di berbagai negara melaporkan suara seperti terompet atau dentuman raksasa dari langit, misterius, menghantui, dan tidak bisa dijelaskan oleh teknologi modern. Sebuah hadits menyebutkan akan adanya syaut dari langit yang akan terdengar oleh seluruh umat manusia. Apakah ini peringatan terakhir sebelum munculnya Imam Mahdi? Ke-17, darah tertumpah di tanah suci. Di Mekah dan Madinah, dua kota paling suci umat Islam, telah terjadi tragedi berdarah yang tidak seharusnya terjadi di tanah yang diberkahi. Suatu ketika, menurut nubuat, akan terjadi pertumpahan darah di dalam Masjidil Haram sebagai pertanda mendekatnya kemunculan Imam Mahdi. Dan sejarah modern telah menyaksikan kilasannya, meski dunia terlalu sibuk untuk menghubungkannya. Ke-18, kemunculan banyak nabi palsu dan pemimpin spiritual yang menyesatkan. Dunia saat ini dibanjiri tokoh-tokoh yang mengklaim memiliki wahyu, menyebarkan doktrin aneh, dan menyeret ribuan pengikut dalam arus kesesatan yang dibungkus dalil. Ini semua telah dinubuatkan. Dalam salah satu hadits, Rasulullah memperingatkan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul,
akan ada lebih dari 70 dajjal kecil yang mengaku sebagai pembawa kebenaran. Ke-19, dunia akan dikuasai sistem riba dan perbudakan ekonomi global. Umat manusia dipaksa tunduk pada sistem yang membuat mereka miskin, terlilit hutang, dan terikat oleh kebijakan yang didikte oleh segelintir elite dunia. Sistem ini telah menjangkiti semua negara, termasuk negeri-negeri Muslim. Dalam hadits disebutkan bahwa Imam Mahdi akan menghancurkan riba dan mengembalikan sistem ekonomi berbasis keadilan sejati. Ke-20, kesadaran umat mulai bangkit perlahan. Meski media arus utama terus menyembunyikan kenyataan, suara kebenaran mulai menggema dari berbagai pelosok dunia. Para pemuda bangkit mencari makna, masjid-masjid kembali ramai, dan pencarian terhadap ilmu-ilmu akhir zaman melonjak. Ini adalah tanda dari langit bahwa umat tengah dipersiapkan untuk menyambut pemimpin sejati mereka. Dan ketika semua ini mencapai puncaknya, ketika bumi sudah terlalu letih memikul kezaliman, dan langit telah penuh dengan doa-doa yang mengiba keadilan, maka Imam Mahdi akan muncul. Tidak dengan sorotan kamera, tidak dengan deklarasi resmi, tetapi dengan tanda langit dan takdir yang tak bisa dihentikan. Ia akan dikenal oleh orang-orang yang hatinya bersih, yang telah lama bersiap dalam diam. Para penentang akan muncul. Para penguasa dunia akan menggertaknya. Tapi ia tidak akan gentar. Imam Mahdi akan memulai misi sucinya bukan sebagai seorang politisi atau panglima perang biasa, tetapi sebagai penerus jalan para nabi. Ia akan memimpin dengan tangan kuat yang penuh kasih, dengan hukum yang bersumber dari langit, dan dengan jiwa yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Dunia akan menyaksikan perubahan besar. Hujan akan turun dari langit yang selama ini kering. Tanah akan mengeluarkan keberkahannya. Serigala dan domba akan minum dari tempat yang sama. Manusia akan kembali kepada fitrahnya, dan bumi akan merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakannya sejak awal penciptaan. Namun, sebelum semua itu tiba, pertanyaan paling penting adalah, apakah kita termasuk yang mengenal dan menyambutnya, atau justru yang mengingkari dan menolaknya? Waktu tidak akan berhenti. Ia terus bergerak, menyeret manusia menuju puncak takdirnya, menuju titik genting di mana langit dan bumi akan menjadi saksi atas janji-janji ilahi yang segera ditepati. Imam Mahdi bukan sekadar mitos, bukan sekadar cerita pengantar tidur bagi umat yang lelah. Ia adalah kenyataan yang semakin nyata. Jejaknya tertulis dalam setiap kehancuran moral, setiap retakan bumi, setiap teriakan keadilan yang tak kunjung dijawab oleh dunia. Ke-21, penguasaan Baitul Maqdis oleh kekuatan penindas telah berlangsung lebih dari separuh abad. Yerusalem, kota suci tiga agama langit, telah menjadi arena konflik yang tak kunjung usai. Air mata anak-anak Palestina bercampur dengan debu reruntuhan rumah mereka yang hancur. Kaum tertindas terus dibungkam dan dunia menutup mata. Tapi justru dari tanah yang diberkahi inilah Imam Mahdi kelak akan membebaskan umat, dan Nabi Isa akan turun untuk menyempurnakan kemenangan. Ke-22, fitnah media telah menjadi senjata paling kejam dalam sejarah manusia. Kebenaran dikaburkan, kebohongan dipoles menjadi fakta, dan opini menggantikan ilmu. Dalam keadaan ini, Imam Mahdi tidak akan tampil untuk mencari pujian atau popularitas. Ia akan datang meluruskan, menyentuh hati yang masih jujur, dan menegakkan kebenaran yang tidak bisa ditawar. Ke-23, tanda besar dari langit belum lama ini menyapa bumi, gerhana kembar yang terjadi dalam 1 bulan Ramadan. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh gerhana matahari dan gerhana bulan dalam bulan yang sama, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Ilmu astronomi telah mencatatnya, dan umat yang sadar
telah menggigil dalam diam. Ke-24, peperangan di Syam, Suriah, yang disebut dalam banyak nubuat, telah berlangsung dengan brutal. Negeri para nabi itu menjadi saksi bisu pertempuran panjang antara kelompok, kekuatan asing, dan kehancuran akhlak. Dalam banyak hadits disebutkan bahwa dari negeri ini akan muncul tanda-tanda besar menuju akhir zaman. Dan nyatanya, api di sana tak kunjung padam. Ke-25, munculnya pemimpin-pemimpin dunia yang secara terang-terangan menantang nilai-nilai ketuhanan. Mereka menyuarakan kebebasan tanpa batas, merusak tatanan keluarga, bahkan menyetujui undang-undang yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ini bukan sekadar dekadensi moral, ini adalah bentuk pemberontakan terhadap pencipta. Dalam pusaran inilah Imam Mahdi akan berdiri sebagai dinding terakhir umat dari kebinasaan total. Namun, yang paling menegangkan adalah satu tanda yang disebut dalam banyak riwayat. Kemunculannya akan terjadi dalam satu malam. Imam Mahdi, sosok yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh banyak orang, akan berubah menjadi pemimpin besar dalam waktu yang sangat singkat. Bukan karena kampanye, bukan karena propaganda, tetapi karena kuasa Allah yang menanamkan cinta dan ketundukan dalam hati para hamba pilihan. Pada malam itu, ketika langit gelap dan manusia terlelap dalam kelalaian, akan ada sekelompok orang yang melihat cahaya berbeda. Cahaya yang tidak berasal dari listrik, tapi dari langit. Hati mereka akan digerakkan untuk mendatangi tanah suci, ke tempat di mana Imam Mahdi menunggu di antara debu dan kesunyian. 313 orang, jumlah yang sama dengan pasukan di Perang Badar. Mereka akan datang dari berbagai pelosok dunia, tidak saling mengenal sebelumnya, tapi hati mereka dipertemukan dalam satu nama, kebenaran. Mereka akan berbayat di Ka'bah. Langit dan bumi akan berguncang, malaikat akan turun. Dunia tidak akan pernah sama lagi sejak malam itu. Namun, jangan salah. Setelah kemunculannya, tantangan besar akan dimulai. Imam Mahdi akan memimpin perang melawan kezaliman global. Ia akan menghadapi para penguasa yang telah lama bercokol, sistem-sistem yang mencengkeram dunia dengan cakar besi. Banyak yang akan mengingkarinya, banyak yang akan menuduhnya, tapi ia tidak akan mundur. Lalu datanglah satu peristiwa yang mengguncang jagat raya. Turunnya Nabi Isa bin Maryam dari langit. Ia akan turun di Menara Putih Damaskus dengan kedua tangan memegang sayap dua malaikat. Wajahnya memancarkan cahaya dan ia akan salat di belakang Imam Mahdi, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai pengikut. Keduanya akan bergandengan tangan, membawa umat manusia menuju kemenangan akhir, mengalahkan Dajjal, menghancurkan kezaliman, dan membawa bumi kembali kepada fitrah surgawi. Saat itu, tidak akan ada lagi fitnah, tidak ada lagi riba, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kebohongan, hanya keadilan, kedamaian, dan keberkahan yang mengalir dari langit dan bumi. Tetapi, sebelum semua ini tiba, kita hanya punya satu senjata, persiapan jiwa. Karena ketika Imam Mahdi muncul, bukan mereka yang paling kaya atau paling kuat yang akan bersamanya, tapi mereka yang paling bersih hatinya dan paling teguh imannya. Kita telah melihat tanda-tandanya. Langit telah berbicara, bumi telah memberitahu. Pertanyaannya kini hanya satu, apakah engkau siap menyambutnya? Ataukah akan menjadi bagian dari mereka yang menyesal ketika semuanya sudah terlambat?